kepedulian netizen Indonesia terhadap masalah yang ada mungkin ya patut kita apresiasi. Tapi, apakah kepedulian itu benar-benar murni dari hati atau hanya keinginan untuk diakui dan validasi? Berpikir kritis. Entah kenapa, kata itu atau kalimat itu semakin populer belakangan ini. Di mana masing-masing dari kita beranggapan kalau diri kita ini ya kritis. Kayaknya ya nggak ada orang yang mau dipandang dirinya itu nggak kritis. Semua pengen disebut sebagai orang yang kritis. Tapi sebenarnya apa sih berpikir kritis itu? Well, di kalangan masyarakat umum, berpikir kritis itu sering dikaitkan dengan upaya melawan status quo atau narasi besar, contohnya mengomentari pemerintah yang bermasalah, mengomentari ajaran agama yang melenceng dari nilai-nilai agama, mengomentari masyarakat lain yang dianggap bermasalah, dan masih banyak lagi. Intinya, definisi berpikir kritis yang berkembang di dalam masyarakat kita itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, lalu memberi komentar terhadap masalah tersebut, meskipun komentarnya kadang lebih ke arah hujatan atau pengulangan informasi yang sudah disampaikan. Tapi ya kurang lebih itulah cara orang-orang menilai bahwa dirinya itu kritis. Saya kasih contoh kecil deh. Contohnya banyak orang-orang yang nggak setuju sama festival Sonhorek gitu, katakanlah kayak gitu. Terus orang-orang yang beranggapan bahwa diri mereka itu kritis akan membuli habis-habisan para penikmat Sonhorek tersebut. Atau kalau enggak, mereka bakal berkomentar dengan menjelaskan ulang masalah yang ada. Dengan bilang Sonhorek itu mengganggu, Sonhorek itu hiburan nggak jelas, Sonhorek itu bukan budaya Jawa yang sebenarnya. Budaya Jawa yang sebenarnya itu reok ponorogo atau kuda lumping. Komentar kayak gitu, meskipun bukan sebuah hujatan ya, tapi konteksnya adalah pengulangan narasi dari masalah yang ada, di mana kalimatnya nggak menghasilkan arah apapun gitu. Jadi ya muter-muter di situ aja. Dengan bermodalkan komentar itu, mayoritas netizen atau orang-orang di internet akan memandang diri mereka sebagai orang yang kritis, hanya karena mereka berhasil mengidentifikasi masalah yang ada kemudian membuli pelakunya dan mengulangi narasi masalahnya. Akan tetapi, apakah benar fenomena itu bisa disebut sebagai gambaran dari pola pikir kritis? Apakah karena jumlah orang yang setuju sama kita itu banyak, terus dengan serta-merta kita jadi sepenuhnya percaya diri bahwa kita benar dan kritis? Apakah hanya karena kita mengikuti YouTuber edukasi besar, misalnya kayak Ferry Irwandi, atau kita ngikutin Guru Gembul, Raymond Chin, atau Pesulap Merah mungkin? Itu otomatis menjadikan diri kita sebagai seorang rasionalis dan pemikir kritis, well, ya pastinya belum tentu gitu. Dan pertanyaan puncaknya sebenarnya, apakah kita benar-benar sudah tahu definisi dari berpikir kritis itu apa? Menurut Foundation of Critical Thinking yang merupakan organisasi internasional tentang pendidikan dan berpikir kritis, dijelaskan bahwa berpikir kritis itu adalah proses intelektual yang disiplin dalam memahami konsep, kemampuan menganalisis, kemampuan dialektis, dan kemampuan mengevaluasi informasi yang dihasilkan berdasarkan observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, dan komunikasi. Sementara pemahaman masyarakat kita tentang berpikir kritis itu cuma sekedar lihat masalah, terus langsung ngambil kesimpulan menggunakan emosi, mengidentifikasi masalah, terus langsung menghujat. Jadi, proses analisis, proses pemahaman kontekstual, proses evaluasi, proses refleksi, proses penalaran, proses komunikasi, itu semua di-skip dan langsung masuk ke ranah kesimpulan yang kita anggap benar. Dengan kata lain, cara kita mengambil sebuah konklusi atau kompas intelektual kita itu ditentukan oleh emosi, validasi, dan seberapa banyak orang yang setuju sama kita, seberapa banyak orang yang sepemikiran sama kita. Terus setelah itu, dengan mudahnya kita berkata dengan diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang kritis. Dan itu sebenarnya kejadian di mana-mana. Di setiap kasus atau masalah yang naik ke permukaan, yang seharusnya orang-orang bisa menganalisis kenapa kasus dan masalah tersebut bisa muncul.
penyebabnya apa, akar masalahnya di mana. Jarang banget dari kita yang mempertanyakan atau mengomunikasikan hal tersebut. Itu baru satu tahap loh ya, analisis. Belum lagi ke pemikiran kontekstual, seperti pertanyaan masalah ini nyambungnya sama masalah yang mana gitu. Masalah ini bisa ngelahirin masalah baru atau enggak. Masalah ini fokus dan ruang lingkupnya ada di mana. Terus ada juga corak berpikir reflektif dengan pertanyaan. Kira-kira saya punya kaitan nggak ya sama masalah itu? Gimana ya kita sebagai masyarakat bisa menghindari masalah itu di kemudian hari? Kenapa ya kita sebagai masyarakat nggak pernah lepas dari sebuah masalah? Kemudian penalaran dan evaluasi dengan mempertanyakan penyebab dari masalah itu apa ya? Kemungkinan kedepannya apa aja gitu? Apakah cara kita menganalisis itu sudah benar? Apakah kita sudah sesuai dengan konteks yang sebenarnya? Dan kemungkinan jalan keluarnya itu apa aja? Terus kalau kita udah paham tahap-tahap itu ya, kita tinggal komunikasi dengan bilang, bro, mungkin masalah sonhorek itu secara fenomenologis Hegelian, gini bro, mereka itu susah banget dibilangin karena kesadaran mereka terstruktur dalam kebenaran intersubjektif bro. Dimana di dalam lingkungan mereka, entah itu di kampung mereka atau di kabupaten mereka, mayoritas orang memang menggemari sonhorek karena alasan tertentu. Dari situ, suara mayoritas akan menang, bro. Jadi mereka beranggapan kalau kegiatan mereka itu benar, karena suara mereka adalah mayoritas di daerah tersebut. Atau mungkin kalian juga bisa berkomunikasi dengan analisis kontekstualisasi yang berbeda gitu. Dengan komentar yang bilang, bro, mungkin ya sonhorek itu kelihatan jelek bagi kita masyarakat kota. Tapi kalau dilihat-lihat di sana, ada ekonomi yang cukup menggeliat loh bro. Ada UMKM yang bisa hidup, bisa mencari rezeki dari festival tersebut. Terus kalian juga bisa balas lagi dengan sebuah evaluasi. Iya sih bro, UMKM memang bisa hidup gitu. Itu memang sisi positifnya. Tapi apa cuman itu satu-satunya cara untuk menghidupkan UMKM? Apakah nggak bisa nyari solusi lain dengan sebuah festival yang lebih ramah dan nggak mengganggu kenyamanan warga minoritas yang nggak suka sama sonhorek itu? Contohnya kayak warga lansia atau warga yang punya balita dan lain sebagainya. Atau ya kalau kita mau coba analisis dengan pendekatan yang lebih mendalam lagi atau lebih filosofis, kita bisa diskusi di kolom komentar dengan bilang, kenapa masyarakat di sana suka sama budaya baru itu? Apa ya motivasi mereka? Apa ya cara pandang mereka? Kenapa ya mereka susah banget gitu diomongin? Kenapa mereka ngerasa paling bener banget gitu? Udah tinggal ngobrol sederhana kayak gitu doang sebenarnya. Komunikasi layaknya orang normal. Bukan justru langsung bilang Jawa hama, hiburan SDM rendah, Jawa bikin malu, Jawa masyarakat tertinggal. Itu semua sama sekali nggak mencirikan pemikiran kritis yang kalian bangga-banggakan itu. Sebaliknya, itu justru menggambarkan kalau sebagian besar dari kita itu ngambil kesimpulan cuman berdasarkan emosi atau antitesis kosong. Apa sih itu antitesis kosong? Well, ada seorang filsuf bernama Theodor Adorno yang berpendapat bahwa seseorang seringkali merasa benar hanya karena dirinya merasa bahwa ia tidak menjadi bagian dari masalah. Di mana seseorang gagal untuk melahirkan sebuah solusi atau bahkan nggak peduli sama sekali dengan solusinya kayak gimana. Yang penting dirinya bukan berada di dalam pihak yang bermasalah. Dan orang itu bakal ngerasa sangat amat bangga, terus ngerasa punya wewenang maupun kapasitas untuk mengomentari masalah yang ada. Fenomena itu dikenal dengan antitesis kosong, karena masyarakat gagal melahirkan dialektika yang ideal di mana masalahnya terhenti hanya pada tesis pembicaraan, kritik, hujatan, pembenaran, saling menyalahkan, tapi nggak ada antitesis yang dihasilkan atau nggak ada jalan keluarnya sama sekali. Sekarang kalau kita lihat ekosistem sosial media dan internet kita, isinya ya kebanyakan adalah orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang ribut nyebut SDM rendah, orang-orang yang saling rasis satu sama lain, orang-orang yang merendahkan agama sehabis-habisnya, menyerang pihak-pihak yang dianggap sebagai sumber masalah secara buta, tanpa peduli tentang akar masalah itu apa gitu. Kenapa masalah itu bisa ada? Bagaimana proses masalah tersebut bisa muncul? Jadi, kesimpulan video ini, saya cuma pengen bilang, kalau berpikir kritis itu nggak gampang. Nggak semua orang bisa, dan nggak semua dari kita punya pemikiran kayak gitu. Karena berpikir kritis itu butuh pengorbanan untuk mencari titik terang maupun kebenaran, bukan sekedar perasaan puas atau perasaan bangga setelah berkomentar dengan merendahkan orang lain atau komentar di luar konteks masalah dan komentar yang menarasikan ulang masalah tersebut.
Mereka yang kritis itu pasti berpikir puluhan kali terlebih dahulu sebelum pada akhirnya berkomentar atau ngomong gitu. Orang yang kritis itu takut banget buat salah, tapi bukan karena takut dihujat karena salah ya, melainkan takut dirinya itu gagal memahami konteks yang ada. Takut komentarnya itu cuma memperkeruh keadaan gitu. Takut analisis dan penalarannya itu cacat. Jadi, mereka sangat berhati-hati dalam berbicara maupun berkomentar di sosial media. Sementara itu, orang-orang yang cuman ngaku-ngaku dirinya itu kritis, justru jarinya itu ya enteng banget buat ngetik komentar itu demi kepuasan batin mereka. Mulutnya itu ringan banget buat asal bunyi. Tapi meskipun begitu, kepedulian netizen Indonesia terhadap masalah yang ada mungkin ya patut kita apresiasi. Tapi, apakah kepedulian itu benar-benar murni dari hati atau hanya keinginan untuk diakui dan validasi yang disebabkan oleh krisis eksistensi? Coba kalian kritisi. Sekian kausalisme, semoga video ini bisa jadi teman kalian. Sampai jumpa.